Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TMT 5D kelompok 8 ingin menyajikan materi mengenai asesmen diagnosis yang akan disajikan oleh yang pertama Revi Sinta Nuria, yang kedua Muslimatun Nada, yang ketiga Ari Widayatullah Agami, yang keempat Andika Abdi Robi Ahsan, yang kelima Khairun Nikmah. Pokok pembahasan yang pertama, asesmen diagnosis yang meliputi pengertian, fungsi, dan tujuan. Yang kedua, tes diagnosis yang meliputi deskripsi, pelaksanaan, fungsi, prosedur, dan langkah pengembangan. Yang ketiga, asesmen diagnosis kognitif berkala yang meliputi pengertian, tujuan, peran penting, dan tahapan pelaksanaan. Yang keempat, asesmen diagnosis non-kognitif berkala yang meliputi pengertian, tujuan, peran penting, dan tahapan pelaksanaan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Selamat menyimak dan selamat belajar. Asesmen diagnosis, pengertian, fungsi, dan tujuan. Pengertian, fungsi, dan tujuan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Fungsi asesmen diagnosis yaitu untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran dalam suatu bidang studi. Tujuan asesmen diagnosis yaitu untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pembelajaran. Tes diagnosis, deskripsi, pelaksanaan, fungsi, prosedur, dan langkah pengembangan. Deskripsi tes diagnosis menurut Depdiknas. Istilah diagnosis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang ditimbulkan. Dalam pembelajaran, istilah diagnosis dapat dilakukan dalam sebuah tes. Diagnosis pada pembelajaran meliputi konsep yang luas yang meliputi identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam pembelajaran. Tes diagnosis merupakan rangkaian tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik, sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki siswa. Pelaksanaan tes diagnosis. Tes diagnosis dilakukan guru sebagai langkah awal dalam menentukan di mana proses belajar mengajar telah atau belum dikuasai. Melakukan tes diagnosis pada saat sebelum pembelajaran, guru dapat mengambil sikap perlu tidaknya peserta didik diberikan pelajaran ekstra agar mampu menguasai pelajaran yang sesuai prasyarat yang belum dikuasai. Fungsi tes diagnosis. Fungsi dilakukannya tes diagnosis digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa, kemudian melakukan perencanaan terhadap tindak lanjut yang berupa upaya-upaya pemecahan sesuai masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi.
Prosedur pengembangan tes diagnosis. Tes diagnosis dapat dilakukan dengan beberapa prosedur pengetesan diagnosis. Di antaranya, yang pertama harus ada analisis tertentu untuk kaidah, prinsip, pengetahuan, atau keterampilan yang hendak diukur. Kedua, tes diagnosis yang baik direncanakan dan disusun mencakup setiap kaidah dan prinsip dan diujikan dengan cara yang sama. Ketiga, butir soal yang digunakan untuk tes diagnosis disusun secara berkelompok. Hal ini dilakukan untuk mempermudah analisis dan diagnosis. Kemudian langkah-langkah pengembangan tes diagnosis. A. Mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai ketuntasannya. B. Menentukan kemungkinan sumber masalah. C. Menentukan bentuk dan jumlah soal yang sesuai. D. Menyusun kisi-kisi soal. E. Menulis soal. F. Mereview soal. G. Menyusun kriteria penilaian. H. Penskoran dan penafsiran tes diagnosis. Dan yang terakhir, I. Menindaklanjuti hasil tes diagnosis. Selanjutnya, asesmen diagnosis kognitif berkala. Pengertian, tujuan, peran penting, dan tahapan pelaksanaan. Asesmen diagnosis kognitif berkala adalah asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan waktu yang lain selama semester. Untuk tujuannya, yaitu mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnosis dapat mengandung satu atau lebih dari satu topik. Contohnya, asesmen diagnosis untuk matematika kelas 5 bisa mengandung topik penjumlahan dan pengurangan saja. Tahu semua topik dalam mata pelajaran matematika, termasuk penjumlahan dan pengurangan, jaring-jaring, bangun ruang sederhana, pecahan, dan lain-lain. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan asesmen diagnosis kognitif berkala. Yang A. Persiapan asesmen. 1. Membuat rencana pelaksanaan asesmen diagnosis kognitif berkala. Untuk murid kelas berapa asesmen ini dibuat? Mata pelajaran atau topik mata pelajaran apa yang akan dinilai dalam asesmen ini? Kapan saja asesmen ini akan diberikan untuk semua murid di kelas? Di mana asesmen akan dilakukan? Apakah di rumah atau di sekolah? Bagaimana cara asesmen diagnosis kognitif akan dilakukan apabila di rumah? Bagaimana cara soal-soal disampaikan kepada orang tua atau murid apabila di sekolah? Apa saja yang perlu disiapkan? Yang kedua, identifikasi materi asesmen. Topik apa saja yang perlu dipahami oleh peserta didik pada jenjang kelas ini? Pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya yang menjadi prasyarat dasar yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti pembelajaran di jenjang kelasnya sekarang. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen. Soal. Yang pertama, topik atau materi apa saja yang harus dipahami peserta didik sesuai jenjangnya. B. Pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dikuasai siswa dari jenjang kelas sebelumnya sebagai prasyarat dasar pembelajaran pada jenjang kelas sekarang. C. Memastikan setiap soal yang dipilih dapat memberikan informasi tingkat pemahaman siswa. D. Pertanyaan disusun membentuk suatu lintasan kemampuan yang kontinu. B. Pelaksanaan asesmen.
berikan soal asesmen untuk semua siswa di kelas, baik secara tatap muka ataupun belajar dari rumah. C. Diagnosis dan tindak lanjut asesmen. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Setelah semua siswa menyelesaikan asesmen, selanjutnya guru melakukan penilaian pada siswa. Nilai 1 apabila jawaban benar dan nilai 0 apabila jawaban salah. Kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh nilai total tiap siswa. Setelah itu, menghitung rata-rata kelas dengan cara menjumlahkan nilai total tiap siswa, kemudian membaginya dengan banyaknya siswa. Yang kedua, berdasarkan hasil penilaian, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama, siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Yang kedua, siswa 1 semester di bawah rata-rata kelas akan mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas. Yang ketiga, siswa 2 semester di bawah rata-rata kelas akan dititipkan ke guru kelas di bawahnya, atau dibuatkan kelompok belajar yang didampingi orang tua, anggota keluarga, dan pendamping lain yang relevan. Berikut ini adalah contoh pengolahan hasil asesmen, yaitu Nisa mendapatkan nilai total 2, Wayan mendapatkan nilai total 8, Marta mendapatkan nilai total 5, Chandra mendapatkan nilai total 7, dan Dian mendapatkan nilai total 9. Kemudian nilai total mereka dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 dan ditambah 9 menghasilkan 31. Kemudian dibagi dengan banyak siswa, yaitu ada 5, sehingga menghasilkan rata-rata kelas yaitu 6,2. Kemudian kita perhatikan untuk Wayan, Chandra, dan Dian mendapatkan nilai di atas rata-rata kelas, sehingga mereka akan tetap diajar di kelas. Kemudian untuk Marta mendapatkan nilai 5, yaitu 1 semester di bawah rata-rata kelas, yang berarti ia akan diberikan kelas tambahan. Dan untuk Nisa yang mendapatkan nilai 2, yaitu 2 semester di bawah rata-rata kelas, maka artinya ia akan dititipkan di kelas di bawahnya atau dibuatkan kelompok belajar. Nah, itulah contoh pengolahan hasil asesmen. Agar asesmen diagnosis kognitif lebih sempurna, alangkah baiknya lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru, dan ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asesmen diagnosis non-kognitif berkala. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, peran penting, dan juga tahapan pelaksanaan. Oke, langsung saja kita ke pengertian, tujuan, peran penting asesmen diagnosis non-kognitif berkala. Asesmen diagnosis non-kognitif berkala adalah asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin guna mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional dari siswa atau peserta didik baik pada awal pembelajaran, pada akhir pembelajaran, dan waktu yang lain selama semester. Asesmen non-kognitif ini lebih menekankan pada kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Asesmen non-kognitif dilakukan guna menilai aktivitas dari peserta didik selama belajar. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif berkala. Ada persiapan asesmen. Pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Tambah pertanyaan panduan sebagai berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar? Kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Apa saja yang kamu lakukan ketika sedang belajar? Hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan. Apa harapan kamu?
kedua, pelaksanaan asesmen. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Ada 3 pilihan cara. Pertama, bercerita. Kedua, menggambar. Ketiga, menulis. Strategi tanya jawab bersama siswa antara lain: pertama, pastikan pertanyaan Anda jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Tahapan yang C, diagnosis dan tindakan lanjutan asesmen. Pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Demikian penyajian materi dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.